Kuliah kerja nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1-2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Nama Anugrah Fidilah Delvia, NIM H1A1 17197, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Nama Lisda Aprilia, NIM H1A1 17237, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Nama Rizky Setiawati, NIM A1B1 17062, jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nama Amalia Baitul Jannah, NIM A1R1 17001, jurusan Psikologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nama Sinta Adelia, NIM A1R1 17050, jurusan Psikologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Penyambutan dan pelepasan mahasiswa KKN reguler Universitas Sololeo pada tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 dilakukan oleh Kepala Kelurahan Punggolaka bertepat di Aula Kelurahan Punggolaka dan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini dimulai dengan ucapan terima kasih dari Kepala Kelurahan Punggolaka karena telah memilih wilayah beliau sebagai tempat terlaksananya KKN reguler. Kemudian Kepala Kelurahan Punggolaka memperkenalkan diri dan dilanjutkan dengan perkenalan beberapa staf Kelurahan Punggolaka. Selanjutnya, Kepala Kelurahan Punggolaka meminta peserta KKN reguler untuk memperkenalkan diri mulai dari nama, jurusan, dan tempat tinggal. Setelah mengenal satu sama lain, Kepala Kelurahan meminta peserta KKN untuk menyampaikan judul dan program kerja apa saja yang akan dilaksanakan di Kelurahan Punggolaka. Setelah itu, Kepala Kelurahan Punggolaka menutup kegiatan pada hari itu dan dilanjutkan keesokan harinya. Di Kelurahan Punggolaka masih terdapat banyak lahan kosong, sehingga potensi yang dapat dikembangkan di Kelurahan Punggolaka itu sangat banyak, diantaranya sebagai lahan pertanian, kemudian tempat usaha, dan perumahan yang mana dapat mendorong kemajuan ekonomi warga sekitar. Respon yang peserta KKN reguler Universitas Sololeo tahun 2020 terima dari pihak Kelurahan Punggolaka, utamanya dari Kepala Kelurahan dan staf-staf Kelurahan Punggolaka, sangat baik. Ini dibuktikan dari seluruh staf Kelurahan Punggolaka yang menawarkan bantuan pada peserta KKN Universitas Sololeo tahun 2020 dalam melaksanakan program kerja yang akan dilaksanakan, yang mana bantuan-bantuan tersebut diantaranya untuk menghubungkan peserta KKN dengan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dan peran dalam program kerja yang akan dilaksanakan di Punggolaka. Misalnya Kepala Kelurahan Punggolaka menghubungkan ketua kelompok peserta KKN
Universitas Saloleo tahun 2020 dengan pihak RT atau RW tempat pelaksanaan program kerja dilaksanakan. Selain itu, bukti bahwa peserta KKN reguler Universitas Saloleo tahun 2020 disambut dengan baik oleh Kelurahan Punggolaka, yaitu dibuktikan dari Kepala Kelurahan Punggolaka yang mengatakan bahwa apabila di tengah-tengah proses pelaksanaan program kerja terdapat orang-orang yang mengganggu, maka Ketua Kelompok KKN Universitas Saloleo diwajibkan untuk segera melapor kepada staf kelurahan ataupun Kepala Kelurahan Punggolaka. Selain itu, Kepala Kelurahan Punggolaka mengizinkan dan mempersilahkan peserta KKN reguler Universitas Saloleo tahun 2020 untuk menggunakan sarana yang ada di kantor kelurahan, seperti aula yang digunakan sebagai posko dan wifi kelurahan yang dapat digunakan oleh seluruh peserta KKN reguler Universitas Saloleo tahun 2020. Program kerja utama yang dilaksanakan yaitu pembersihan masjid serta menyumbangkan alat-alat kebersihan seperti pel dan sapu, kemudian sabun cuci tangan, dan penempelan stiker di masjid yang terpilih. Kemudian program ini sangat penting dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkup tempat ibadah, dalam hal ini masjid, dan untuk mencegah munculnya klaster baru di lingkup masjid. Program kerja ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama dilakukan pada tanggal 24 November tahun 2020 bertepat di Masjid Al-Gulpa, Kelurahan Punggolaka. Dalam pembersihan masjid ini, peserta KKN reguler Universitas Saloleo pada tahun 2020 melakukan penyemprotan disinfektan serta kerja bakti biasa seperti menyapu dan mengepel. Kemudian pembersihan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 di Masjid Al-Ikhlas Punggolaka, Permai. Seperti halnya pembersihan masjid yang pertama, peserta KKN reguler Universitas Saloleo tahun 2020 juga menyemprotkan disinfektan dan melakukan kerja bakti, baik itu mengepel dan menyapu serta membersihkan kaca yang ada di masjid tersebut. Dan yang ketiga, pembersihan masjid ini dilakukan pada tanggal 5 Desember 2020 di Masjid Jabal Rahman. Lebih tepatnya, peserta KKN reguler Universitas Saloleo pada tahun 2020 membersihkan gudang masjid tersebut karena akan digunakan oleh jamaah dari luar kota. Di masjid ini, peserta KKN hanya memberikan alat kebersihan, sabun cuci tangan, dan penempelan stiker serta kerja bakti di lingkup masjid saja. Respon masyarakat pada peserta KKN reguler Universitas Saloleo tahun 2020 sangat baik. Hal ini dibuktikan dari apresiasi masyarakat serta peserta KKN reguler Universitas Saloleo tahun 2020 disuguhkan makanan seperti kue dan snack serta air minum oleh pengurus masjid. Selain itu, pada saat proses
program kerja pembersihan masjid, RW ataupun RT, serta pengurus masjid ataupun masyarakat juga ikut terlibat dalam proses pembersihan masjid ini. Pendekatan yang dilakukan oleh peserta KKN reguler Universitas Halleoleo pada tahun 2020 dalam mencapai program kerja yaitu dengan melakukan pendekatan sosial, di mana peserta KKN Universitas Halleoleo pada tahun 2020 berusaha melibatkan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta peserta KKN Universitas Halleoleo pada tahun 2020 mengintegrasikan atau meleburkan diri ke dalam berbagai kegiatan masyarakat agar dapat diterima dan berperan serta dalam berbagai kegiatan masyarakat di tempat KKN atau di Kelurahan Punggolaka. Faktor yang mendorong keberhasilan program adalah kerjasama serta komunikasi yang baik antar peserta KKN di Kelurahan Punggolaka, kemudian respon baik dari masyarakat sekitar, dan bantuan dari Kepala Kelurahan Punggolaka dan staf-staf Kelurahan Punggolaka. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program kerja yaitu ketidakdisiplinan waktu peserta KKN reguler Universitas Halleoleo pada tahun 2020 di Kelurahan Punggolaka, yang mana ini menyebabkan terbuangnya waktu dengan sia-sia yang seharusnya dapat digunakan untuk program kerja yang lain. Berikut adalah kesan dan pesan dari Kepala Kelurahan Punggolaka. Itu mungkin, dan saya juga ingin ini tentang kesan dan pesan. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu RT RW, mungkin ada yang berbeda KKN Unhalu dengan kelurahan lain. Yang pertama, di kelurahan lain itu saya lihat teman-teman mahasiswa kita itu setiap hari ada di lapangan. Setiap hari ada di lapangan. Apa yang mereka kerjakan? Kerja bakti semua. Jadi seakan-akan ini teman-teman di kelurahan, mohon maaf saya tidak mengkritik kelurahan lain, seakan-akan mahasiswa itu datang KKN di kelurahan itu hanya datang berubah Pak. Dari tadinya dia mau mahasiswa, berubah begitu turun di kelurahan dia langsung menjadi pegawai kebersihan. Saya pikir itu janganlah, karena kan kita kasihan adik-adik kita, mereka ini datang ada mereka punya program. Itu kemudian kami tidak mau langsung melepas teman-teman di RT RW. Saya sampaikan, kalau saya lepas di RT RW Pak, pingsan mereka ini. Karena 31 RT kalau di Kelurahan Punggolaka, kapan mereka bisa mau gitu. Makanya mohon maaf saya tidak lepas langsung mereka ke Bapak Ibu RT RW. Karena pertimbangan itu, ini pertimbangan kemanusiaan, dan kita semua pernah mengalami itu Pak. Jadi kalau kita pernah dikasih susah, jangan kita kasih susah orang, karena kita rasa itu ternyata susah. Itu. Yang kedua, saya juga bangga, bahagia adik-adik saya ini, mereka datang dengan sopan santun yang luar biasa, etika yang mumpuni. Juga kemudian memang yang tahun ini agak bening-bening Pak, cantik-cantik juga artinya sebening hatinya. Artinya mereka ini anak yang baik semua, sopan, santun, ramah. Dan insya Allah juga di masyarakat ya, saya dengar informasinya tidak ada juga yang tersinggung ketika mereka turun. Dan ucapan terima kasih saya karena mereka membantu kita, memfasilitasi masyarakat kita untuk lebih memahami bahayanya ini pandemik yang sedang berjalan. Itu mungkin kesan saya. Kalau kesan saya itu baik kalau untuk anak-anak ini, dan saya melihat dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka sudah berbuat yang terbaik apa yang mampu mereka lakukan untuk kita di Kelurahan Punggolaka. Pesan saya, apa yang didapatkan di masyarakat sudah itulah nanti yang diterapkan pada saat selesai. Kedua, pesan juga saya, pulang urus proposal cepat selesai supaya orang tua kita bebannya berkurang.
Proses penarikan KKN reguler Universitas Haloleo pada tahun 2020 dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020. Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Punggolaka dan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan yang dihadiri oleh peserta KKN Universitas Haloleo pada tahun 2020, kemudian Kepala Kelurahan beserta staf Kelurahan Punggolaka, serta Bapak dan Ibu RT RW Kelurahan Punggolaka. Proses penarikan KKN reguler Universitas Haloleo tahun 2020 diawali dengan pembukaan dari pembawa acara. Kegiatan tersebut meliputi menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan dari Ketua KKN reguler Universitas Haloleo tahun 2020, kemudian sambutan serta kesan dari Kepala Kelurahan Punggolaka. Kemudian penyerahan cenderamata, kemudian pembacaan doa, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum Bapak dan Ibu RT RW meninggalkan kantor Kelurahan Punggolaka, peserta KKN membagikan papan nama RT dan RW sebagaimana permintaan dari Kepala Kelurahan Punggolaka. Kesan yang saya peroleh dari KKN reguler Universitas Haloleo tahun 2020 kemarin yaitu saya mendapatkan teman-teman baru, berkenalan dengan orang-orang baru, dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Kemudian pesan saya untuk peserta KKN selanjutnya itu bekerja sama, komunikasi dengan baik, dan jangan lupa menurunkan egosentrisme masing-masing antar peserta. Kesan yang saya dapatkan dari KKN tahun ini yaitu saya mendapatkan pengalaman yang baru, teman-teman yang baru pula, kemudian saya dapat melihat ke masyarakat langsung apa yang menjadi keluh kesah mereka. Kemudian pesan yang untuk KKN, peserta KKN yang akan datang harus lebih menurunkan ego masing-masing, kemudian on time, dan jangan lupa meningkatkan komunikasi antar peserta KKN.